Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Kita dari kelompok 5 dari kelas 2503 bersama saya Ananda Putri Zulia Hidayat. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Saya Zain Khalilur Rahmi Ramadan. Saya Muhammad Saiful Al-Firdaus. Saya Syafri Dimas Alfareza. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang ngeri-ngeri sedap tapi krusial banget buat dibahas, yaitu bahaya candu judi online. Kita semua tahu lah ya, kayak di medsos atau di tongkrongan tuh isu judol ini tuh lagi marak banget dan korbannya banyak dari kalangan usia muda ataupun juga mahasiswa. Iya betul tuh Ananda, judi online kini gampang diakses lewat HP, 24 jam nonstop, dari slot, poker, hingga taruhan bola, semua itu ada. Tapi di balik kemudahan itu ada bahaya besar yang selalu mengintai kita. Dan kita akan melihatnya bukan hanya dari sisi psikologis dan sosial, tapi juga dari sisi perspektif Islam. Jadi jangan kemana-mana. Yuk kita kupas tuntas bersama. Coba deh, di antara kalian yang lagi di sini ataupun juga lagi dengerin podcast ini, pernah nggak kalian lagi asik-asik scroll sosmed, terus tiba-tiba ada iklan dengan tulisan menang jutaan rupiah dengan modal 10.000. Wah sering banget tuh kelihatan, bahkan kadang nyelip di video-video yang kita tonton sehari-hari. Nah itu dia, jadi hari ini kita bakal kupas tuntas dari sisi data, sisi kayak kenapa kok bisa bikin candu, sampai gimana Islam memandang soal ini. Mungkin kita langsung aja mulai kali. Siap. Oke, mungkin dari Alvin dulu kali ya, kayak Alvin itu kayak paling rajin riset data nih gitu. Jadi kayak sebenarnya seberapa besar sih masalah judi online di Indonesia ini? Jadi gini, berdasarkan catatan resmi PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang tahun 2025, perputaran dana judi online di Indonesia itu mencapai 286,84 triliun, dan itu terjadi dalam 422,1 juta kali transaksi. Wow, 422 juta kali transaksi dalam setahun ya? Ya, dalam setahun. Coba bayangin, tiap detik ada transaksi judi online yang terjadi di Indonesia. Tapi itu turun atau naik dari tahun sebelumnya? Nah, ini menarik. Perputaran dananya itu sebenarnya turun sekitar 20% dibanding 2024 yang sempat tembus 359,81 triliun. Itu kabar baik sih, hasil dari penindakan pemerintah yang makin serius. Tapi kayaknya ada tapinya, ini dari nada bicaramu, Vi. Betul, yang mengejutkan justru jumlah transaksinya itu naik 101% dibanding tahun sebelumnya. Jadi uangnya memang mengecil per transaksi, tapi orang yang ikut serta dan frekuensi mainnya malah makin sering. Artinya judi online ini makin menjamur walau dengan nominal yang lebih kecil. Berarti makin banyak orang yang kecanduan meski taruhannya kecil-kecil gitu ya? Tepat. PPATK juga mencatat ada 12,3 juta orang yang melakukan deposit judi online sepanjang 2025 lewat bank, dompet digital, sampai kris, yang sekarang ini justru jadi modus paling sering dipakai buat store dana judi. 12 juta orang itu lumayan besar ya buat satu negara. Ya, dan ini jadi lebih bikin miris. Perjudian itu jadi penyumbang terbesar dari seluruh laporan transaksi keuangan mencurigakan di Indonesia sepanjang 2025 sampai hampir 47,5% dari total laporan. Ini menjadikan judi online ancaman keuangan nomor 1, ngalahin koruptor dan tindak pidana lainnya. Itu baru orang dewasa kan? Atau juga ada data tentang anak-anak? Oh ada, dan ini yang paling menyita hati. Ada catatan deposit judi online dari anak-anak usia 10 sampai 16 tahun. Dan remaja 17 sampai 19 tahun juga ikut terlibat dengan nilai sampai puluhan miliar rupiah. Oh, harusnya anak umur segitu tuh harusnya lagi sibuk sekolah, organisasi, dan lagi main yang bersama teman-teman yang positif gitu nggak sih? Tapi ini malah udah kena candu judi online. Persis. Itu data yang bikin kita sadar. Ini bukan masalah kecil. Oke, mungkin kita next dulu kali ya ke Dimas. Jadi kalau dari sisi Dimas nih, kenapa sih judi online ini bisa bikin orang segitu kecanduannya? Ada beberapa hal nih. Pertama, kemudahan akses. Dulu orang harus datang ke tempat tertentu buat berjudi. Sekarang cukup buka aplikasi atau situs di HP, modal mulai dari Rp10.000 aja
Dan kayak yang Alfi bilang tadi, transaksinya sekarang banyak pakai QRIS yang terasa kayak pembayaran biasa padahal itu setoran judi. Wah, jadi kelihatan biasa aja gitu ya, padahal aslinya bahaya banget. Betul. Kedua, ada yang namanya mekanisme near miss atau hampir menang. Aplikasi judi online ini didesain secara psikologis biar pemain ngerasa dikit lagi menang, sehingga otak terus terdorong buat coba lagi dan lagi. Oh, jadi itu ya yang bikin susah buat berhenti gitu ya. Iya, soalnya ini memicu pelepasan dominan di otak, zat kimia yang sama yang bikin kita pengen ngulang sesuatu yang terasa menyenangkan. Padahal sebenarnya kita terus-terusan rugi. Berarti secara teknis memang sengaja dibikin biar rugi gitu. Sengaja banget. Nah, yang ketiga, ada iming-iming kemenangan instan. Iklan-iklannya nawarin kekayaan tanpa kerja keras, sampai yang jelas-jelas bertentangan sama nilai usaha dan ikhtiar yang diajarkan dalam Islam. Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam ya soal ikhtiar ini. Setuju Jaim. Dan yang keempat, ini dampak sosialnya nyata banget. Dari temuan PPATK, sekitar 71,6% pelaku judi online itu berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan dan punya pinjaman di luar perbankan resmi. Wow, jadi tuh yang paling apa ya? Yang paling rentan secara ekonomi tuh malah paling yang banyak terjerat dalam judul ini ya. Ya persis, mereka makin terpuruk dalam jerat utang, belum lagi dampak ke rumah tangga, sampai banyak terjadi keretakan keluarga, konflik, sampai akhirnya terjerumus ke pinjaman online ilegal buat nutupin kerugian judi. Jadi sebenarnya ini bukan hiburan kayak yang digambar iklannya. Sama sekali bukan. Ini sistem yang dirancang rapi banget buat bikin orang kecanduan dan terus menerus rugi. Oh, oke. Jadi kita next lagi buat ke bagian yang menurut saya tuh paling penting gitu ya. Jadi menurut Kaim gimana sih sebenarnya Islam tuh memandang soal judi ini? Ini menarik banget ya, karena larangan judi dalam Islam itu turun secara bertahap. Mirip kayak penghargaan khamar atau minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala paham betul karakter manusia, jadi larangannya disampaikan dengan hikmah, nggak tiba-tiba. Bertahap di mana maksudnya? Jadi tahap pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 219. Ini saya bacakan terjemahnya ya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti di ayat ini belum dilarang totalnya. Iya, belum mutlak, tapi udah dikasih sinyal jelas. Allah bilang, ya mungkin ada yang ngerasa untung secara materi dari judi, tapi dosa dan kerusakannya jauh lebih besar. Ini prinsip penting dalam Islam. Kalau mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, ya wajib ditinggalkan. Terus ayat berikutnya gimana ini? Nah, ini penegasan yang lebih final ada di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berharap dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Wah, kalimat terakhirnya tuh yang bagian maka tidakkah kamu mau berhenti itu nendang banget sih. Iya, itu bukan sekedar larangan biasa, tapi seruan yang menyentuh hati. Kayak nanya langsung kesadaran kita sebagai orang yang beriman. Jadi judi itu disejar-jarkan sama apa aja di ayat ini? Kalau menurut ulama tafsir, ayat ini menegaskan kalau judi apapun bentuknya sejajar kedudukannya sama khamar. Penyembahan berhala dan praktik perdukunan jahiliyah semuanya dikategorikan sebagai rijsun min amalis syaiton, artinya perbuatan keji dari godaan setan. Kenapa sih setan itu sering banget ngejerumusin manusia ke judi gitu? Kalau dari ayat itu sendiri dia jelasin karena judi nimbulin permusuhan dan kebencian di antara manusia dan melalaikan dari mengingat Allah dan dari sholat. Coba kita refleksikan deh, berapa banyak orang yang gara-gara asik main judi online sampai lupa waktu sholat. Berapa banyak rumah tangga yang retak karena salah satu pihak terus rugi dan berhutang demi ngejar kemenangan yang nggak kunjung datang. Itu relate banget sih sama yang tadi
data ada sama Alfi dan Dimas tadi. Iya, betul banget. Terus Imam Ibnu Atsir dalam tafsirnya jelasin kalau larangan ini tuh bentuk kasih sayang Allah buat melindungi hambanya dari kerusakan diri sendiri maupun masyarakat. Sementara Imam As-Sadi jelasin kaidah masyir atau judi itu luas banget, mencakup semua bentuk permainan yang melibatkan taruhan harta antara dua pihak, di mana yang menang itu ambil hak yang kalah tanpa kerja yang setimpal. Beda ya sama jual beli yang sah. Iya, beda jauh. Dalam judi, keuntungan satu pihak itu murni datang dari kerugian pihak lain tanpa nilai tukar yang adil. Makanya judi termasuk kategori memakan harta dengan cara batil yang disebut dalam Al-Quran. Kalau misalnya ada orang yang berpikir kayak ini kan beda judi online gitu, beda sama judi zaman dulu gitu, yang disebutkan dalam Al-Quran, padahal mah judi ya judi gitu ya. Jawabannya udah jelas, nggak ada bedanya. Bentuknya aja yang berubah dari dadu sama kartu dulu jadi aplikasi dan slot digital sekarang. Tapi esensinya sama persis, untung-untungan, merugikan dan menjauhkan dari Allah. Nah, kalau udah jelas dilarang, terus solusinya apa ini? Islam kan biasanya nggak cuma ngelarang doang ya, ada kayak bertaubat atau gimana? Betul, ada beberapa hal yang diajarkan. Pertama, Islam ngajarin konsep rezeki yang berkah, yaitu yang didapat dengan cara halal dan usaha nyata, bukan untung-untungan. Rasulullah SAW ngajarin bahwa sebaik-baik usaha itu hasil kerja tangan sendiri. Berarti nyambung sama ikhtiar yang tadi sempat disinggung. Iya, persis. Dimas. Kedua, Islam mendorong sikap qanaah, yaitu merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang dimiliki, supaya kita nggak gampang tergiur janji kekayaan instan. Nah, terus dari sisi pencegahan gimana? Nah, yang ketiga itu pentingnya menjaga diri dan keluarga dari lingkungan dan godaan yang merusak, termasuk literasi digital, biar kita dan orang-orang terdekat paham kalau iklan judi online yang janji kemenangan gampang itu jebakan, bukan peluang. Nah, kalau yang keempat itu gimana? Yang keempat itu buat yang udah terlanjur terjerat, Islam selalu buka pintu taubat. Allah Maha Penerima. Taubat dibuat siapa aja yang sungguh-sungguh mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar. Oke, sebelum kita tutup, boleh kali ya kita rangkum bareng-bareng gitu yang udah kita obrolin hari ini. Boleh dari Alfi dulu nih soal data. Siap. Jadi pertama, secara fakta judi online di Indonesia itu bukan masalah kecil. Data PPATK nunjukin perputaran dana sampai ratusan triliun rupiah dengan jutaan transaksi dan jutaan pelaku tiap tahunnya. Bahkan jadi penyumbang terbesar laporan transaksi mencurigakan di negeri ini. Nah, boleh dilanjut Dimas soal kenapa bisa bikin cantik. Yang kedua, judi online itu dirancang secara psikologis buat bikin penggunanya kecanduan lewat kemudahan akses, mekanisme hampir menang, sama iming-iming kekayaan instan. Pada akhirnya, paling banyak menjerat masyarakat dengan ekonomi rentan sampai masuk ke lingkaran utang dan kehancuran rumah tangga. Nah, yang terakhir, boleh Zaim dari soal perspektif Islamnya. Ketiga, dari sisi Islam, larangan judi sudah sangat tegas disebutkan dalam Al-Quran, baik di surat Al-Baqarah ayat 219 maupun surat Al-Maidah ayat 90-91. Judi atau masyir disejajarkan dengan khamar dan perbuatan setan karena nimbulin permusuhan, kebencian, dan melalaikan manusia dari mengingat Allah serta dari sholat. Itu keempat, Islam gak cuma ngelarang, tapi juga nawarin solusi, bekerja dengan cara halal, bersyukur dengan apa yang dimiliki, menjaga diri dari keluarga, dari godaan judi, serta selalu buka pintu taubat buat siapapun yang mau berhenti dan memperbaiki diri. Oke, makasih banget ya buat Alfi, Dimas, Zaim atas penjelasannya. Jadi intinya tuh candu judi online ini tuh bukan cuma soal kehilangan uang, ini juga kehilangan waktu, kehilangan ketenangan hati, kehilangan kepercayaan keluarga dan orang-orang terdekat kita, dan yang paling bahaya itu kehilangan kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau hari ini ada yang lagi dengerin podcast ini dan sedang bergumul sama kecanduan judi online, atau punya orang terdekat yang lagi berjuang sama itu, Ingat, pintu taubat itu selalu terbuka, nggak ada kata terlambat buat kembali. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat, bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat kita semua. Oke, terima kasih ya sudah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.